Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2789. Dunia menjadi gelap dan bersinar pada saat yang sama. Sebuah kekuatan yang bahkan melampaui serangan kekuatan penuh dari semi-celestial terhadap Grape Vortex muncul, mengambil semua yang ada di jalannya. Semua formasi, pertahanan, atau ahli yang tersisa dalam jangkauannya musnah. Keberadaan, bahkan jiwa pun tak dapat lolos dari nasib ini. Saatnya berangkat, ucap Kafan sambil menarik Soul Gem bersamanya dan menghilang dari posisinya. Semi-celestial lainnya melakukan hal yang sama dan mengikuti Soul Gem. Asteris Bruram, Asteris. Pada akhirnya, serangan Starray berhasil menembus segalanya dan melesat ke kejauhan. Satu-satunya yang menghalangi jalannya sekarang adalah pilar Yayasan Semesta. Namun, alam semesta itu sendiri tiba-tiba mulai bergetar saat sejumlah besar energi apokaliptik ditarik keluar dari dalam sumber asal kekacauan. Sebuah penghalang dengan warna hitam dan putih yang sama muncul di depan sinar bintang, menghalangi jalannya. Asteris ledakan, asteris. Puluhan juta kilometer langsung tersapu oleh akibat tabrakan kekuatan itu. Kekuatan yang digunakan dalam Starray berasal dari fragmen-fragmen Yayasan Semesta dari semesta lain. Dan fragmen-fragmen semesta lainnya dianggap sebagai entitas yang berbahaya oleh semesta tempat mereka berada. Alam semesta lisan merasakan kekuatan itu mengarah ke pilar fondasinya, jadi alam semesta itu secara otomatis membela diri. Sinar bintang itu tidak diragukan lagi kuat, tetapi tidak mungkin dapat menumbangkan kekuatan seluruh alam semesta dan sumber asal kekacauannya. Pada akhirnya, sinar penghenti menghilang, gagal mendekati pilar fondasi. Asteris ledakan, dentuman, dentuman. Di kejauhan, 5 pesawat ruang angkasa yang digunakan untuk menembakkan sinar bintang mulai hancur. Ledakan terjadi di mana-mana saat pesawat ruang angkasa sepanjang ratusan ribu kilometer itu runtuh satu demi satu. Kekuatan fragmen fondasi semesta bukanlah hal yang bisa diremehkan, dan harga untuk serangan itu adalah hilangnya 5 pesawat ruang angkasa yang ditenagai olehnya. Namun, Soul Gem dan yang lainnya tidak memperhatikan itu. Sebaliknya, mereka memperhatikan akibat dari serangan itu. Struktur ruang angkasa telah runtuh sepenuhnya di sekitar area tempat sinar bintang itu lewat. Kekuatan ruang angkasa begitu kacau saat itu sehingga bahkan semi-celestial akan merasa kesulitan untuk melewatinya, apalagi para ahli tingkat rendah. Fiuh, Kilindo bernapas dingin saat melihatnya. Dia bertarung melawan semi-celestial lain dari garisan. Namun, ketika Starray diaktifkan, lawannya langsung mundur, dan dia pasti tidak akan mengikuti orang itu ke area yang didominasi oleh pasukan garisan. Untung kalian bereaksi cepat. Sofia mengangguk, menatap Soul Gem. Perintah datang cukup cepat. Apakah kau tahu ini akan terjadi? Soul Gem menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bahkan tidak tahu ada senjata sekuat itu. Aku berharap aku punya senjata seperti itu saat Extinction Sphere muncul. Akan jauh lebih mudah untuk menyingkirkannya, dan alam semesta tidak akan terbagi menjadi dua. Gragatu tampak tidak senang. Ini bukan saatnya untuk menghitung keberuntungan kita. Soul Gem mengangguk. Perintahkan semua orang untuk keluar dari Pocket Dimensional Realms dan kembali membentuk formasi pertahanan. Ia melihat ke area tempat pasukan alam semesta lisan ditempatkan sebelumnya dan mendesah. Semua formasi dan struktur pertahanan kita telah hilang. Kita baru saja kehilangan keuntungan besar. Kafan setuju. Benar. Lagi pula, ada terlalu banyak kultivator yang harus diselamatkan. Meskipun kami bertindak cepat, kami tetap kehilangan sekitar 10% pasukan kami dalam satu serangan itu. Di sisi lain, mereka kehilangan 5 pesawat luar angkasa, tetapi kemungkinan besar, tidak ada satu pun ahli yang tewas. Bahkan jika mereka gagal dalam rencana utama mereka, serangan mereka tidak sia-sia. Soul Gem dan Kafan benar. Flavio sangat marah di luar semesta, tetapi dia juga mengerti bahwa dia berhasil menyingkirkan jebakan, formasi, dan sejumlah besar musuh. Segera kumpulkan pasukan dan serang. Jangan biarkan mereka membangun pertahanan mereka lagi. Baik, Tuan. Perintah pun segera disampaikan. Di medan perang, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari garisan muncul satu demi satu lagi. Mereka baru saja menyelesaikan formasi tempur mereka sebelum berbaris melawan pasukan alam semesta lisan. Namun, lisan tidak lebih lambat.
Para ahli alam ruang waktu dan alam keilahian yang menyelamatkan sebagian besar pasukan kembali ke posisi yang sama seperti sebelumnya. Alam dimensi saku mereka dengan cepat kosong saat semua ahli muncul sekali lagi. Namun, jelas di mata semua orang ketakutan yang mereka rasakan. Meskipun mereka tidak melihat Star Ray di dalam Pocket Dimensional Realms, akibatnya tidak terlalu jauh adalah bukti kekuatan serangan terakhir. Bagaimana jika serangan lain seperti itu datang terhadap mereka? Aneh sekali, Jundonis, semi-celestial dari Sun Spirit Rache, berbicara di samping. Maksudmu moralnya? Tanya Kilindou. Itu sudah diduga. Bahkan aku merasa merinding hanya dengan memikirkan serangan tadi. Apalagi mereka. Tidak, Jundonis menggelengkan kepalanya. Yang kumaksud adalah para ahli dari garisan. Lihat, mereka semua datang dari dalam pesawat luar angkasa. Apa kau lupa? Mereka diteleportasi sebelum serangan, dan itu dilakukan di tengah ruang angkasa yang kacau, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Sol Gem langsung mengerti. Itu benar. Karena mereka bisa berteleportasi di dalam ruang yang kacau, mengapa mereka keluar dari pesawat luar angkasa seperti biasa? Jika mereka hanya memindahkan pasukan mereka ke posisi yang tepat, mereka akan memberi kita lebih sedikit waktu untuk bersiap. Sekarang setelah sebagian besar formasi dan pertahanan kita dihancurkan oleh sinar cahaya terakhir itu, menyerang kita secepat mungkin adalah kesempatan terbaik mereka. Namun, mereka tidak berteleportasi tetapi mengambil posisi mereka seperti biasa, Sol Gem menyimpulkan. Maksudmu, Kilindou memikirkan sesuatu. Ya, Sol Gem mengangguk. Mereka kemungkinan besar tidak bisa menggunakan metode teleportasi itu sepanjang waktu. Itu masuk akal. Lagi pula, memindahkan pasukan dalam jumlah besar dengan para ahli dari berbagai tingkatan tidak seharusnya mudah. Apalagi melakukannya di tempat yang sangat kacau. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa Anda tebak, Kafan memperingatkan. Mungkin mereka berpura-pura tidak bisa melakukannya lagi. Sol Gem meliriknya. Apakah kamu akan kehilangan kesempatan ini? Kafan menyipitkan matanya. Tidak. Kalau begitu aku akan bertaruh, kata Sol Gem. Karena kita kehilangan sebagian besar formasi dan pertahanan kita akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka semua memiliki armor system, bagaimanapun juga. Kita tidak. Sol Gem menarik napas dalam-dalam. Dan kupikir kita tidak akan membutuhkan benda itu. Apakah ada yang keberatan? Para semi-celestial memasang ekspresi jelek, namun tak seorang pun mengatakan apapun. Melihat itu, Sol Gem mengangguk. Kalau begitu, sudah saatnya benda itu muncul. Semoga saja benda itu tetap berada di pihak mereka. Bab 2790. Pertarungan kembali berlanjut, dengan para ahli dari garisan dengan cepat menguasai keadaan sejak awal. Kekuatan masing-masing ahli mereka jauh lebih tinggi karena baju besi, dan alam semesta lisan hanya bisa mengimbanginya dengan jumlah. Meskipun demikian, itu hanya sebagian kecil. Solusi sementara yang hanya akan mengurangi jumlah mereka. Tanpa pilihan lain, semakin banyak semi-celestial dari lisan memasuki medan perang. Bahkan Gragatu ikut serta dalam pertempuran sementara hanya Kafan yang tetap tinggal untuk melindungi Sol Gem dan para ahli strategi lainnya. Flavio telah mencoba menggunakan metode yang sama yang ia gunakan untuk menyerang Sol Gem sebelumnya. Namun sejak hari itu, semua semi-celestial menjaga penghalang energi dan hukum surgawi tetap aktif di sekitar mereka. Jika fluktuasi spasial yang tak terlihat muncul, mereka akan segera meninggalkan area tersebut. Ternyata itu adalah keputusan yang tepat. Flavio harus melawan kekuatan semesta untuk melancarkan serangan, dan serangan itu tidak mungkin datang dalam sekejap. Itu membuat usahanya sia-sia, dan ia akhirnya menyerah untuk sementara waktu. Tentu saja, ia mengawasi pertempuran dari luar untuk berjaga-jaga jika ia dapat menggunakan serangannya untuk mengubah jalannya pertempuran. 2 hari setelah pertempuran dimulai kembali, pertempuran berlangsung sengit di semua pasukan. Para ahli dari garisan dapat dengan mudah dikenali di satu sisi medan perang, begitu pula pasukan dari lisan di sisi lainnya. Namun, tidak seorang pun menyadari ada bayangan yang terbang diam-diam di tengah pasukan garisan. Serangan tersembunyi telah dicoba berkali-kali, jadi kedua belah pihak memiliki tindakan balasan untuk masalah seperti itu. Saat para ahli tersembunyi menunjukkan kehadiran mereka, para ahli ruang waktu dan alam keilahian di dekatnya akan mengalahkan mereka bersama-sama. Dan itu mengingat para ahli tersembunyi dapat bersembunyi dari indera musuh sama sekali. Meski begitu,
Serangan tersembunyi seperti itu jarang terjadi, dan meskipun berdampak besar, itu hanya sesaat. Tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan momen ini. Namun, bayangan yang bergerak tanpa diketahui di tengah-tengah pasukan garisan tidak berniat untuk menunjukkan dirinya, juga tidak berniat untuk menyerang armada kapal udara di latar belakang. Yang diinginkannya hanyalah mencapai sedekat mungkin ke tengah. Peluang ahli yang tersembunyi dalam bayangan untuk terlihat meningkat dengan setiap meter yang ia langkahkan ke depan, tetapi orang itu bertekad untuk maju sejauh mungkin. Perang itu berlangsung sengit dengan hampir semua ahli dikerahkan. Garisan benar-benar berusaha keras untuk maju sekaligus dan memanfaatkan sepenuhnya keunggulan mereka. Itu membantu mengalihkan perhatian para ahli alam yang lebih tinggi di garisan. Tugas ini sangat sulit karena persepsi spasial alami semua ahli di alam void tempering dan di atasnya. Itu membuat mereka tidak mungkin bersembunyi jika mereka terlalu dekat dengan para ahli serupa lainnya. Akan tetapi, kemajuan bayangan itu tidak berlangsung lama. Asteris memotong. Asteris. Tiba-tiba, sebilah cahaya hijau menembus kehampaan, membuka celah-celah di ruang angkasa saat menuju ke suatu titik kosong di ruang angkasa. Asteris ledakan. Asteris. Namun, alih-alih melewatinya tanpa halangan, gumpalan energi hitam muncul dan menghalangi bilah pedang itu. Dari dalam, makhluk yang terbuat dari energi jiwa terbentuk saat ia melihat kembali ke arah penyerang. Kau punya nyali besar untuk muncul di sini, kata seorang ahli alam dewa puncak dari garisan. Ia berasal dari ras dengan garis keturunan yang sangat sensitif terhadap perpindahan ruang. Meskipun bayangan itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindari persepsi ruang alami para ahli di sekitarnya, ia tidak dapat lolos dari kemampuan garis keturunan orang ini. Tapi aku akan memuji keterampilan penyembunyianmu. Bahkan aku hampir tidak menyadari kehadiranmu. Bayangan itu tak lain adalah Rugo, teman Solgem. Orang yang sama yang membawa pergi Solgem setelah jiwa Solgem pulih. Ia juga kenalan Kafan karena ia adalah roh kematian. Satu-satunya roh kematian yang masih hidup di sisi kultivasi alam semesta. Rugo menatap ahli di depannya. Dia berada di tahap akhir alam dewa, satu tahap di bawah ahli dari garisan di depannya. Namun, ahli dari garisan juga memiliki circuitry formation armor, yang tidak didapatkan Rugo dari Rean. Nah, armor Rean juga jauh lebih buruk dibandingkan dengan armor dari garisan. Rugo mendesah. Saat kehadirannya terungkap, segerombolan ahli dari garisan mengelilinginya. Dia tidak akan diizinkan untuk melarikan diri. Namun, Rugo tidak khawatir. Terima kasih atas pujiannya. Garisan jauh lebih maju dari kami, jadi kata-kata seperti itu darimu patut dibanggakan. Aku sudah cukup senang bisa sampai sejauh ini. Mulai sekarang, tidak akan ada banyak perbedaan. Ahli alam dewa garisan merasa ada yang tidak beres. Rugo di depannya terlalu tenang. Apakah kau berencana untuk meledakkan inti dirimu di tengah pasukan kita? Itu memang akan menjatuhkan beberapa anggota dari pihak kita, tetapi itu akan sangat sepadan jika itu berarti kau akan mati bersamanya. Rugo menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya niat untuk mati, dan mungkin aku satu-satunya yang tidak akan mati di tempat ini hari ini. Pokoknya, senang bertemu kalian semua. Ahli garisan melihat mutiara hitam muncul di hadapan Rugo. Seketika, perasaan takut akan kematian menyelimuti kepalanya. Hentikan dia. Dia melemparkan ribuan bilah pedang hijau yang sama dan menyerang Rugo. Para ahli lain yang mengelilingi Rugo tidak membuang waktu dan melakukan hal yang sama. Ada begitu banyak serangan dalam waktu yang singkat sehingga Rugo kemungkinan besar tidak akan pernah bisa lolos dengan kekuatannya. Namun, dia tidak memperhatikan satu pun dari mereka. Yang dia lakukan hanyalah memecahkan mutiara itu. Asteris zoom. Begitu mutiara itu pecah, bayangan hitam lain muncul. Dalam sepersekian detik, ukurannya bertambah ribuan kali lipat, menelan semua serangan sekaligus. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema di benak semua orang melalui indera surgawi. Lapar. Bab 2791. Begitu makhluk itu muncul, jiwa semua makhluk hidup di bawah alam ruang waktu di sekitarnya langsung terseret keluar dari tubuh mereka. Mereka semua memasuki makhluk itu, menyebabkannya tumbuh lebih besar lagi. Bahkan mereka yang berada di alam ruang waktu dan di atasnya pun merasakan tarikan itu, meskipun mereka dapat melawannya dengan kultivasi mereka. Apa-apaan benda ini? Ahli alam dewa puncak melihat bagaimana semua orang dengan kultivasi rendah jiwanya dimakan oleh makhluk itu. Dia tidak menahan diri dan segera menggunakan kekuatannya untuk menyerang.
Kekuatan jiwa dan energi asal surgawinya bergabung bersama saat hukumnya terkumpul. Segera, bilah bulan sabit hijau raksasa tercipta dan turun ke monster itu. Asteris boom, asteris. Ledakan besar hukum dan elemen menyebar di sekitarnya, memaksa semua orang menjauh. Retakan di angkasa muncul, dan spatial rift menyedot semua yang disentuhnya. Namun, makhluk itu tetap tidak terluka. Pada saat benturan, sebagian besar energi jiwa dari jiwa yang telah diambilnya terkumpul di depannya, menghalangi serangan ahli alam keilahian puncak dari garisan. Namun, itu tidak berhenti di situ. Kekuatan tarikan jiwa meningkat beberapa kali lipat pada saat keraguan tentang hasil serangan itu. Semakin banyak jiwa yang terseret ke dalam makhluk itu. Setelah itu, makhluk itu melesat ke arah ahli alam keilahian tingkat puncak. Jiwamu tampaknya semakin lesat. Orang itu dengan cepat mengumpulkan hukum, elemen, dan energinya dan melakukan serangan balik. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dan bilah setengah bulan yang sama menyebabkan ruang mereka runtuh sepenuhnya. Terlalu percaya diri. Namun, sebelum serangan itu mengenai makhluk itu, dunianya berubah gelap. Ia diselimuti oleh sebuah domain. Semua energi dari serangannya tampak menghilang dalam sekejap, dan hukum-hukum pun menghilang sebagai akibatnya. Apa? Domain badai berkembang. Menyadari bahwa itu adalah hasil dari domain, ia segera mengaktifkan domainnya sendiri untuk mendorong domain musuh kembali. Namun, itu tidak berguna. Semua energi dari domain yang baru saja ia gunakan juga menghilang. Tidak, bukan itu yang menghilang. Hanya saja aku kehilangan kendali atas segalanya begitu ia meninggalkan tubuhku, pikirnya saat rasa takut tumbuh dalam benaknya. Begitu ahli garisan itu memahami hal itu, ia menggunakan kekuatan waktu dan ruangnya untuk menjauh dari domain makhluk itu. Jelas ia tidak akan mampu menghadapi makhluk itu. Asteris mengerikan. Asteris. Namun, lelaki itu tidak menyadari bahwa ia telah memasuki perut monster itu. Jiwanya, yang ia gunakan energi surgawinya agar tidak terpengaruh oleh makhluk itu, tidak dapat menahannya lagi. Melawan keinginannya, jiwanya keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi energi jiwa. Begitu saja, seorang ahli alam dewa tingkat puncak tewas tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apa itu? Para ahli lainnya tidak terlalu memperhatikan fenomena itu dan juga memperhatikan perubahan di tengah pasukan mereka. Bergantung pada jarak dari monster itu. Kultivasi yang diperlukan untuk melawan kekuatan penarik jiwa menurun. Meskipun demikian, domain makhluk itu menyebar jauh dan luas, dan dalam hitungan detik, lebih dari 1 juta jiwa diekstraksi. Para ahli yang lebih kuat dengan cepat menyerbu dan melepaskan domain mereka satu demi satu. 3 ahli alam keilahian, yang telah dicadangkan di daerah terdekat, juga bergabung dalam keributan. Sayangnya, mereka bahkan tidak dapat melihat atau merasakan makhluk itu sama sekali. Makhluk itu tidak memiliki kultivasi, jadi persepsi spasial alami tidak berguna. Makhluk itu bersembunyi di dalam domainnya sendiri saat bergerak, meningkatkan kekuatannya sendiri dengan setiap jiwa yang diserap. Serangan bertubi-tubi menghujani domain sementara para ahli alam dewa memasukinya untuk mencari makhluk itu. Namun, tak lama setelah itu, para ahli alam dewa pun menghilang dari pandangan semua orang. Tak seorang pun menyadari, tetapi bayangan hitam kini tengah bergerak kembali ke sisi lisan universe. Dalam beberapa menit, bayangan itu sudah cukup jauh sehingga tidak perlu bersembunyi lagi. Bayangan itu segera menyerbu keluar, melaju kencang kembali ke tempat Sol Gem menunggu. Rugo lah yang baru saja melepaskan makhluk itu. Sol Gem tersenyum pahit dan melihat ke arah pasukan garisan. Sepertinya kau berhasil melepaskan benda itu tepat di jantung pasukan mereka. Rugo mengangguk. Meskipun begitu, aku tidak merasa senang dengan hal itu. The Living Soul Devil, aku benar-benar berharap kita tidak perlu merilisnya lagi. Sol Gem setuju dengannya. Ya, itu adalah iblis jiwa hidup yang telah melarikan diri dari alam dewa di masa lalu. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi padanya. Hanya saja seseorang telah membantunya melarikan diri. Itu adalah iblis jiwa yang sama sekali berbeda dari yang lahir di dunia bawah. Ia tidak tumbuh bersama jiwa yang mati, melainkan jiwa yang hidup. Itulah sebabnya Rugo dipilih untuk membawa Living Soul Devil ke pasukan garisan. Rugo adalah roh kematian, makhluk yang terbuat dari energi jiwa tetapi juga penuh dengan energi kematian, sama seperti kafan. Di mata Living Soul Devil, Rugo bahkan tidak ada. Namun, pasukan garisan,
Domain iblis jiwa hidup meluas dengan cepat, dan semakin banyak ahli garisan yang tewas. Baru beberapa menit, tetapi kerugian di pihak mereka telah dengan mudah melampaui puluhan juta, semua jiwa mereka dimakan oleh makhluk itu. Ketika makhluk itu lolos dari alam dewa, makhluk itu sudah menjadi makhluk yang tidak dapat ditangani oleh para ahli alam dewa lagi. Para semi-celestial harus campur tangan sebagai gantinya, bahkan dengan adanya kesepakatan. Jadi, kecuali para semi-celestial campur tangan lagi, tidak ada apapun di garisan yang dapat menghentikan makhluk itu. Keberadaannya sendiri menentang semua logika, jadi serangan hukum, energi surgawi, dan elemen biasa tidak berarti apa-apa. Tentu saja, bukan berarti para semi-celestial garisan tidak menyadari adanya Living Soul Devil. Namun, lisan universe tidak mungkin membiarkan kesempatan untuk membalikkan keadaan itu berlalu begitu saja. Saat Soul Devil muncul, semua semi-celestial di area itu menyerang bersama-sama, tidak peduli kehilangan pemahaman mereka terhadap hukum. Para semi-celestial garisan universe tidak punya pilihan lain selain melakukan hal yang sama. Sebagus apapun armor itu, ketika seorang semi-celestial mulai mengubah hukum demi keuntungan mereka, hanya metode yang sama yang bisa menghentikan mereka. Sederhananya, garisan, yang sudah memiliki jumlah semi-celestial yang sedikit lebih sedikit, terpaksa bertahan dan melawan. Jika tidak, mengabaikan para semi-celestial lisan akan mendatangkan lebih banyak korban daripada yang ditimbulkan oleh Living Soul Devil. Beberapa saat kemudian, seluruh sisi garisan di medan perang menjadi kacau. Keunggulan mereka lenyap bagai asap. Bab 2792. Beberapa tahun yang lalu, Living Soul Devil telah menemui jalan buntu. Para ahli dari Realm of Gods telah mempersempit rute pelariannya sedikit demi sedikit, dan mereka akhirnya berhasil menjebaknya di hutan binatang iblis. Living Soul Devil hanya bisa terus melarikan diri, tetapi musuh semakin dekat. Ia mampu merasakan jiwa mereka datang dari semua sisi, meskipun indera surgawi mereka masih belum cukup dekat untuk mendeteksinya. Pada titik tertentu, Living Soul Devil menyadari bahwa setiap upaya untuk melarikan diri hanya akan membawanya ke perangkap lain. Ia memutuskan untuk bertahan, melawan. Kekuatannya telah tumbuh ke titik di mana ia dapat menantang bahkan para ahli alam dewa puncak yang paling kuat. Jika ia dapat mengejutkan mereka dan menyerap jiwa mereka, ia mungkin akan mendapatkan cukup kekuatan untuk melarikan diri. Namun, saat indera surgawi dari berbagai ahli hendak mencapai lokasinya, langit di atasnya terbuka, dan sebuah terowongan muncul. Living Soul Devil dapat merasakan hukum spasial, meskipun ia terlalu muda untuk memahami apa yang dilihatnya. Didorong oleh nalurinya untuk bertahan hidup, ia melemparkan dirinya ke dalam terowongan, dan langsung terseret pergi dalam sekejap. Terowongan itu kemudian menghilang tanpa jejak. Itulah hari ketika Living Soul Devil melarikan diri dari alam dewa. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, para ahli itu tidak mendapatkan hasil apapun. Pencarian selama berhari-hari tidak membuahkan hasil apapun. Penyelidikan menyimpulkan bahwa dia memang telah melarikan diri dari alam dewa, tetapi tujuannya masih menjadi misteri. Yang pasti, dia telah menerima bantuan. Tanpa petunjuk lain, pencarian itu terpaksa dihentikan. Siapa yang menyelamatkan Living Soul Devil? Ternyata orang itu adalah Soul Gem. Saat itu, bahkan si kembar tidak tahu bahwa Soul Gem telah menyiapkan rencana seperti itu dengan Rugo. Dia telah mengikuti berita tentang Living Soul Devil selama beberapa waktu dan melihat kapan rencana untuk menjebaknya terjadi. Dengan bantuan Rugo, mereka berhasil membuat jalan keluar dari alam dewa untuk Living Soul Devil. Ada alasan mengapa Soul Gem melakukan itu. Soul Gem tahu bahwa Soul Devil mungkin akan terbukti sangat berguna jika suatu hari semesta jatuh ke dalam bahaya. Hanya saja, dia tidak menyangka akan menggunakannya untuk melawan invasi semesta lain. Sebaliknya, idenya adalah menggunakannya untuk melawan Frufes saat waktunya tiba. Dia tahu Tuanna masih belum menyerah untuk mengambil Chaos Origin Source. Di atas segalanya, Soul Gem mengenal monster ini. Itu adalah bentuk kehidupan yang sangat langka, jika Anda bisa menyebutnya seperti itu, hanya sedikit kekuatan di luar sana yang memiliki informasi tentangnya. Alam semesta yang mengetahuinya menyimpan informasi ini sebagai rahasia besar, tidak mengizinkan siapapun mengetahui bahwa Living Soul Devil dapat diciptakan. Itu karena Living Soul Devil benar-benar memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh alam semesta. Mereka benar-benar malapetaka di dalam dan luar diri mereka sendiri.
Satu-satunya yang dapat bertahan hidup di alam semesta dengan Living Soul Devil adalah Dead Souls, seperti Soul Devil normal. Atau, ras lain yang tidak memberikan fluktuasi jiwa makhluk hidup. Roh kematian adalah contoh yang sangat bagus. Dengan menggunakan wujud aslinya sebagai roh kematian, Rugo mampu menjebak iblis jiwa di dalam mutiara hitam itu, dan di sanalah ia bertahan hingga hari ini ketika akhirnya dilepaskan. Setelah keluar, ia tidak menyadari keberadaan Rugo meskipun Rugo lah yang memenjarakannya. Yang dapat dilihatnya hanyalah lautan besar jiwa-jiwa yang hidup, semuanya kuat, yang membutakan akal sehat iblis jiwa yang hidup. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerap, dan menyerap lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang hidup. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang bingung. Metode untuk menciptakan Living Soul Devil bukanlah sesuatu yang mungkin muncul di alam semesta terpencil seperti ini. Namun, para iblis mengetahui metodenya dan bahkan berhasil menciptakan Living Soul Devil selama perang di alam dewa. Setelah para iblis bersekutu dengan alam dewa dan malaikat, Solgem mengungkapkan bahwa dialah yang menangkap Soul Devil. Dia bahkan memberitahu semua orang apa sebenarnya Living Soul Devil dan malapetaka apa yang dapat ditimbulkannya. Ketika Solgem bertanya kepada para iblis bagaimana mereka memperoleh metode untuk menciptakan Living Soul Devil, Black Locust menyipitkan matanya. Biasanya, kami tidak akan pernah membicarakannya. Namun, karena Solgem sudah tahu tentang Living Soul Devil, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Kalian semua tahu tentang Underworld Relic, kan? Semua orang mengangguk dan menunggu Black Locust melanjutkan bicaranya. Baiklah, relik dunia bawah adalah sesuatu yang tidak diketahui dari mana asalnya. Kafan mungkin dapat memastikannya karena rasnya awalnya tinggal di dunia bawah sebelum alam semesta terbagi. Dia juga tahu tentang ini, dan dialah yang pertama kali menemukannya. Kafan mengangguk. Karena Anda tidak keberatan saya bicara, maka saya akan melanjutkan. Pertama-tama, bukan saya yang menemukan relik dunia bawah, hanya untuk memperjelas. Namun, sayalah yang pertama kali menyadari kekuatannya. Saya menemukannya di sebuah pasar di dunia bawah ketika saya melewati sebuah kota. Penjualnya sendiri tidak tahu apa itu dan tidak dapat menemukan kegunaannya. Jadi, dia menjualnya. Ketika saya bertanya di mana dia menemukan relik tersebut, saya pergi ke lokasi yang sama dan menjelajahinya. Ada beberapa reruntuhan kuno di tempat itu, dan akhirnya saya menemukan Jade Slip. Jade Slip itu cukup aneh. Yang itu berwarna merah seluruhnya, bukan hijau seperti Jade Slip pada umumnya. Begitu aku mencoba memeriksa isinya, benda itu hancur menjadi debu, tetapi informasinya terkirim ke pikiranku. Kafan menceritakan kisahnya. Namun, sebenarnya tidak ada informasi sama sekali di dalamnya. Yang ada hanyalah deskripsi tentang cara menciptakan iblis jiwa hidup dan penjelasan tentang relik dunia bawah, tentang bagaimana relik itu mampu menggunakan sumber energi yang kuat untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan semua ras iblis di dekatnya. Bab 2793. Jangan lupa bahwa Fragment of the Universe Foundation di dalam Underworld Relic juga memiliki bagian dari Soul Gem System di dalamnya. Tentu saja, tidak ada seorang pun selain kelompok si kembar yang mengetahuinya saat ini. Kafan mengetahuinya sejak si kembar memberitahunya, tetapi dia tidak akan menyebutkan bagian itu karena sistemnya masih rahasia. Bab 1999. Pada akhirnya, Fragment of the Universe Foundation adalah satu-satunya hal yang benar-benar mampu memberi daya pada relik tersebut, jadi kami menyegelnya di dalam. Mengenai informasi Living Soul Devil, saya membagikannya dengan Black Locust dan Semi-Celestial lainnya dari dunia bawah. Kami tidak tahu apa yang diharapkan dari Living Soul Devil, tetapi karena Soul Devil biasa sudah sangat menyebalkan, kami tidak pernah mencobanya, sampai perang di alam dewa terjadi. Tentu saja, saat itu, saya sudah berada di sisi lain alam semesta, jadi saya tidak ada hubungannya dengan penciptaannya. Black Locust mengangguk. Kami yakin itu berasal dari luar alam semesta karena kami tidak tahu ada iblis dari masa lalu atau masa kini yang mampu menciptakan hal seperti itu. Kami bahkan bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan Frufes di suatu titik. Soul Gem segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku adalah orang kepercayaan Tuana saat dia dibuang. Aku jamin dia tidak membawa benda seperti itu. Relik dunia bawah dapat meningkatkan kekuatan ras iblis sedemikian rupa sehingga akan menjadi harta karun di alam semesta manapun yang kamu kunjungi, termasuk Turmaloid. Mereka tidak akan pernah membiarkan dia memiliki benda seperti itu,
terutama setelah dibuang. Sebelum ada yang sempat bertanya, Solgem juga menambahkan. Dan jangan tanya kenapa dia dibuang. Bukannya aku tidak mau memberitahumu, tapi alasannya adalah rahasia yang tidak kuketahui. Bahkan Leandro, yang lebih dekat dengan Tuana daripada aku, tidak mengetahuinya, kurasa. Tuana tidak pernah membicarakannya. Dulu saat kami bersama, kami semua mengerti bahwa itu adalah topik yang tabu, jadi kami juga tidak pernah bertanya. Beberapa orang skeptis dengan kata-kata Solgem, tetapi tidak ada yang bersikeras pada topik tersebut. Itu bukan alasan mereka berkumpul di sini. Jadi, Solgem, kau bermaksud menggunakan benda itu. Solgem mengangguk dengan ekspresi serius. Ya, namun, itu hanya akan terjadi dalam skenario terakhir. Aku menyiapkan beberapa kemungkinan yang akan memungkinkan kita menggunakan jumlah kita untuk menangkis musuh sampai mereka terpaksa mundur. Tapi, aku belum pernah keluar dari semesta sejak kita tiba bersama Tuana, jadi aku tidak tahu teknologi seperti apa yang masih ada di luar sana. Jika keadaan memaksa, aku akan meminta Rugo melepaskan Living Soul Devil ke dalam pasukan musuh. Kavan merenung sejenak. Itu bukan ide yang buruk, tetapi ada masalah. Itu jelas akan menyebabkan banyak kekacauan pada musuh. Namun, itu juga akan tumbuh lebih kuat setelah menyerap begitu banyak jiwa hidup, yang sangat kuat, boleh kutambahkan. Apakah itu akan mencapai level semi-celestial? Jika itu terjadi dan kemudian itu mengalihkan perhatiannya kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Solgem, bisakah kau menyegelnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya? Solgem terdiam sejenak. Aku tidak bisa. Ia memutuskan untuk tidak berbohong. Itu hanya berhasil sekali karena situasinya memungkinkan. Kau telah melawannya dan memaksa Living Soul Devil ke dalam situasi buntu. Ketika aku membantunya melarikan diri, aku dapat menyegelnya karena ia benar-benar lemah. Jika ia berhasil memusnahkan pasukan musuh, maka tidak mungkin metode yang sama akan berhasil lagi. Solgem melanjutkan. Juga, aku tidak tahu apakah itu bisa mencapai level semi-celestial. Itulah mengapa itu adalah pertaruhan. Kita mungkin benar-benar akan membunuh diri kita sendiri begitu kita melepaskannya. Nah, pada saat kita memutuskan untuk menggunakannya, itu berarti kita berada dalam situasi yang cukup buruk. Jika kita kalah, kita akan hancur juga begitu Chaos Origin Source diambil. Itu adalah pertaruhan yang layak diambil pada saat itu. Gragatu tidak mempermasalahkannya. Kalau begitu, kita akan melakukannya jika sudah sampai pada titik itu. Semuanya, setelah Living Soul Devil dilepaskan, kita harus menekan semi-celestial dari pasukan musuh agar mereka tidak bisa menghentikannya. Ingat, saat dia muncul, jangan menahan diri. Lakukan segala daya untuk memaksa perhatian semi-celestial musuh agar tetap tertuju padamu. Semua orang di ruangan itu mengangguk, dan diskusi mengenai Soul Devil berakhir di sana. Kembali ke masa sekarang, semuanya berjalan sesuai rencana. Living Soul Devil terus bertambah kuat, dan bahkan tidak ada ahli alam dewa puncak dari garisan yang mengenakan baju besi. Jutaan orang mati setiap menit, dan kecepatan kejadiannya semakin meningkat. Sial, salah satu semi-celestial dari garisan, binatang iblis bernama Osalf, meraung tak percaya. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti Living Soul Devil. Namun, dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari lawannya. Asteris ledakan. Asteris. Tiba-tiba, ledakan elemen dan hukum yang sangat besar terjadi di dekatnya dan lawannya, memaksa keduanya menjauh satu sama lain. Osalf segera menoleh ke samping, tepat pada waktunya untuk melihat semi-celestial lain di sana. Pendatang baru itu menatapnya tepat setelahnya dan menggunakan indera surgawinya untuk berbicara kepada Osalf. Pergilah, Osalf, aku akan menahan mereka. Hentikan makhluk itu. Osalf terkejut. Narka, kau tidak bisa melawan dua orang sekaligus. Kau bukan tipe petarung. Ya, Narka mengangguk. Tapi aku tidak perlu menang. Aku hanya perlu memberimu waktu. Aku akan mengorbankan sebagian besar pemahamanku tentang hukum pada menit berikutnya untuk memastikan hukum itu tidak mengganggumu. Tidak ada pilihan lain. Aku bisa memahami semuanya lagi di masa mendatang. Sekarang, pergilah. Kau memiliki kekuatan serangan terkuat di antara kita semua. Jika ada yang bisa menyingkirkan benda itu seketika, itu adalah kau. Osalf menggertakkan giginya dan mengangguk. Baiklah. Bab 2794. Nayail melihat Osalf mencoba melepaskan diri dan segera menggunakan hukumnya sendiri untuk menghentikannya.
Anak panah kontorsi ringan. Hukum cahaya berubah dan berkumpul menjadi ribuan panah cahaya yang melesat ke arah Osalf. Dia bukan satu-satunya. Ada juga Turen, yang dibebaskan dari dunia bawah untuk membantu dalam pertarungan melindungi pilar yayasan. Pembalikan darah. Turen memiliki afinitas elemen yang cukup aneh, yaitu darah. Hukum-hukumnya jelas mengikuti jalur yang sama, yaitu hukum darah yang utama. Dia dapat menggunakan darahnya sendiri dan darah di sekitarnya sesuai keinginannya. Setiap ahli yang melawannya harus menjaga energi surgawi mereka tetap mengalir untuk melawan kendalinya. Baik serangan Nayail maupun Turen ditujukan ke Osalf. Mereka tahu bahwa salah satu dari serangan itu akan dihentikan oleh Narka. Namun, itu tidak menjadi masalah. Mereka hanya perlu membuat salah satu serangan mencapai Osalf, dan dia tidak akan bisa meninggalkan area itu. Namun, tubuh Narka bersinar dengan warna kuning saat ia menyebarkan hukum-hukumnya yang telah berubah. Ia menciptakan tembok tanah yang sangat besar dari hukum-hukum bumi yang telah berubah yang menghentikan serangan Turen dan Nayail. Baik Turen maupun Nayail mengubah hukum-hukum tersebut untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka. Akan tetapi, mereka tidak mengorbankan seluruh pemahaman mereka sekaligus seperti yang dilakukan Narka. Asteris ledakan, gerutuan. Narka menahan serangan Nayail dan Turen dan langsung memuntahkan darah. Menggunakan begitu banyak kekuatannya sekaligus juga merusak tubuhnya. Meskipun demikian, ia menggertakkan giginya dan mempertahankan posisinya, yang membuat Nayail dan Turen terkejut. Dia gila, pikir mereka bersama. Tentu saja, mereka tidak akan kehilangan kesempatan sebesar itu. Karena salah satu semi-celestial dari garisan mencoba bunuh diri, mereka pasti akan membantunya. Paling tidak, Narka tidak akan berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk bertarung lagi dalam waktu yang sangat lama, mengingat seberapa banyak ia menggunakan kekuatan semi-celestialnya. Meskipun demikian, Narka berhasil membeli cukup waktu bagi Osalf untuk keluar dari medan perang antara semi-celestial. Tubuhnya melesat ke kejauhan, mencapai pasukan garisan universe miliknya. Divine Sense miliknya menyebar di sekitar medan perang, dan ia memerintahkan. Semua orang yang dekat dengan monster ini, pergi. Aku akan mengurusnya. Jika kalian terlibat setelahnya, itu salah kalian. Tidak seorang pun harus mendengarnya dua kali. Pasukan yang menyerang Living Soul Devil segera mulai bubar sementara Soul Devil mengejar kelompok ahli yang paling banyak jumlahnya. Namun, pada saat inilah warna lingkungan berubah menjadi warna merah menyala. Wujud asli Osalf muncul. Surter, sang raksasa api purba. Semua hukum api di area tersebut, termasuk yang digunakan oleh para ahli tingkat rendah, tiba-tiba lepas dari kendali mereka dan menyerbu ke sisi Osalf. Ribuan kilometer mulai meningkat suhunya hingga jutaan derajat, membakar abis bahkan sekutu yang terlambat pindah. Namun, ini baru persiapan. Dada Osalf tiba-tiba terbuka, memperlihatkan inti merah di tengahnya. Semua hukum dan elemen api segera menyerbu masuk, mengembalikan suhu tinggi awal di sekitarnya menjadi normal. Living Soul Devil sudah mengalami kesulitan menghadapi suhu awal, harus mengorbankan banyak energi jiwanya untuk bertahan. Saat suhu menghilang, nalurinya merasakan bahaya. Ia melihat ke arah Osalf, tempat semua hukum api dan elemen api terkonsentrasi. Ia tidak ingin tahu apa yang direncanakan Osalf. Ia hanya berbalik dan mulai melarikan diri. Semi-celestial memang satu-satunya hal yang tidak dapat ia hadapi. Lari sekarang, terlambat. Suara Osalf bergema di mana-mana. Tiba-tiba, dadanya meledak, dan seberkas cahaya merah melesat ke arah Living Soul Devil. Osalf tidak menahan diri, menggunakan sebanyak mungkin pemahaman hukumnya untuk mengubah hukum api sebisa mungkin. Bahkan dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami semuanya lagi. Dunia di sekitar Living Soul Devil berubah merah lagi, dan kali ini, suhunya meroket ribuan kali lipat dari yang pertama. Serangan itu bahkan lebih panas dan lebih cepat dari supernova, mencapai Living Soul Devil yang melarikan diri dalam sepersekian detik. Asteris BOOMMMM. Asteris. Seketika, ratusan ribu kilometer di sekitar Living Soul Devil berubah menjadi zona kematian total. Apapun di dalamnya lenyap dari keberadaan oleh kekuatan penghancur serangan Osalf. Bahkan para semi-celestial dari alam semesta lisan di kejauhan merasakan hawa dingin di punggung mereka setelah melihat itu. Mereka pasti tidak akan berani menghadapi serangan seperti itu secara langsung. Faktanya, kekuatan penghancur dari serangan Osalf seharusnya menyebar jauh,
jauh lebih jauh dari hanya beberapa ratus ribu kilometer. Namun, Osalf sangat menyadari kekuatannya. Jika dia membiarkan kerusakan menyebar lebih jauh dari itu, dia akan memusnahkan setidaknya sepertiga dari pasukan alam semesta garisannya di area tersebut. Living Soul Devil telah memusnahkan sepertiganya sendiri, jadi dia tidak bisa membiarkan kerusakannya meningkat lebih jauh lagi. Meski begitu, dia menggunakan sisa energinya untuk memusatkan semua kerusakan di area kecil itu sambil mempertahankan serangan pada kekuatan penuhnya. Jauh di kejauhan, Sol dan para ahli lain di sekitarnya menyaksikan perkembangan itu. Bagaimana menurutmu, Solgem? Apakah Living Soul Devil mati? Jika mati, kita akan berada dalam situasi yang buruk. Seseorang bertanya kepadanya dari samping. Solgem menyipitkan matanya. Sayangnya, tidak mungkin Living Soul Devil bisa selamat dari itu. Raksasa api itu pasti binatang iblis kerajaan. Tidak hanya menghabiskan hampir semua pemahamannya tentang hukum api, tetapi juga melengkapi serangan itu dengan garis keturunannya. Itu benar-benar serangan yang menakutkan. Saat situasi di area tempat serangan itu mendarat sudah stabil, tak seorang pun bisa melihat kehadiran Living Soul Devil lagi. Tetap saja, mungkin beruntung Living Soul Devil mati. Jika Living Soul Devil masih selamat, maka kita pun tak akan bisa menghentikannya lagi setelah dia menyingkirkan garisan. Bab 2795. Pada akhirnya, kecerdasannya terbatas dan hanya bisa bertindak berdasarkan insting, terutama dalam situasi ini dengan begitu banyak jiwa yang kuat di sekitarnya. Ia tidak bisa berpikir jernih. Ia melarikan diri begitu merasakan kehadiran seorang semi-celestial, menunjukkan bahwa ia tidak mungkin bisa melawan makhluk sekelas itu. Pada akhirnya, ia tidak bisa melawan mereka yang bisa mengubah hukum demi kepentingannya. Prediksi Solgem benar adanya. Living Soul Devil, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, tetap tidak mampu menahan gempuran serangan Osalf. Ia berusaha keras untuk memanfaatkan semua energi jiwa yang telah dikumpulkannya dalam waktu yang singkat, dan berhasil bertahan untuk sesaat. Namun sayang, semua energi jiwanya langsung habis dalam sekejap. Bahkan kemampuan uniknya untuk menyebabkan hilangnya kendali atas kekuatan orang lain terbukti sia-sia melawan Osalf, yang menentukan nasibnya. Paling tidak, ia tidak terlihat lagi. Ekspresi Solgem mereda saat dia mengalihkan perhatiannya dari tempat Soul Devil menghilang, dan senyuman segera muncul di wajahnya. Asteris ledakan. Asteris Arhe. Asteris. Turen dan Nayail memanfaatkan momen itu, melancarkan serangan dahsyat ke Narka. Meskipun Narka berhasil selamat, luka-luka yang dideritanya parah, dan penyembuhan mereka akan berlangsung lama, sebagai bukti kekuatan hebat kedua semi-celestial itu. Narka, Osalf segera berbalik dan terbang kembali ke medan perang para semi-celestial. Namun, itu tidak banyak mengubah keadaan. Osalf sendiri kini dalam kondisi lemah, dan ia tidak dapat melawan satu pun semi-celestial, apalagi dua. Situasinya juga tidak lebih baik di dalam pasukan garisan. Living Soul Devil berhasil menyingkirkan sepertiga dari seluruh kontingen dari garisan. Di atas segalanya, banyak dari mereka adalah ahli alam dewa dan alam ruang waktu yang mengira mereka dapat menghentikan Soul Devil dari membunuh pasukan mereka. Terakhir, serangan Osalf sendiri juga membunuh banyak orangnya. Dia mengendalikan serangannya agar tidak menyebar terlalu jauh, tetapi ratusan ribu kilometer masih bisa melumpuhkan puluhan juta orang sekaligus, dan itu adalah serangan yang dilepaskan di dalam pasukan garisan. Membunuh Living Soul Devil harus dibayar dengan harga yang mahal. Solgem dan komandan lainnya di belakang tidak peduli dengan perjuangan yang dialami garisan. Mereka segera memerintahkan semua pasukan mereka untuk berubah dari posisi bertahan ke mode menyerang penuh. Kekacauan di dalam garisan meningkat beberapa kali lipat, dan rantai komando mulai runtuh. Asteris ledakan. Asteris. Sekali lagi, Flavio meledak dalam kemarahan di luar semesta. Pesan yang meminta bantuan dan bala bantuan muncul di hampir semua layar, dan para semi-celestial dari pihak mereka berjuang untuk tetap hidup. Apa-apaan benda sialan itu? Seseorang? Jawab aku. Dia harus melakukan yang terbaik untuk tidak menghancurkan ruang komando lagi. Namun, ruang komando benar-benar sunyi. Bawahan Flavio memeriksa semua basis data, mencoba menemukan informasi tentang Living Soul Devil. Sayangnya, informasi itu tidak ada di manapun. Tuan, kami tidak memiliki informasi apapun mengenai makhluk itu. Yang dapat kami katakan adalah makhluk itu mirip dengan Soul Devil. Namun,
makhluk itu tidak memakan jiwa yang sudah mati, melainkan jiwa yang masih hidup. Basis data kami tidak memiliki informasi apapun mengenai makhluk itu. Layar terus menunjukkan lebih banyak alarm. Setiap detik, situasinya semakin buruk. Flavio melihat gambar-gambar itu dan berusaha keras untuk membuat keputusan. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di layar utama. Api jiwa Narka telah padam. Sama seperti alam semesta lisan, alam semesta garisan tahu cara menggunakan api jiwa. Jika api itu padam, berarti pemiliknya telah meninggal. Tidak peduli di mana Anda berada, alam semesta itu bahkan bisa menjadi alam semesta yang lain. Hasilnya akan sama saja. Bunyikan perintah mundur. Beritahu mereka untuk mengaktifkan teleportasi. Flavio akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi Tuan, kami telah menggunakan rune teleportasi untuk membersihkan medan perang belum lama ini. Kekuatan yang dibutuhkan untuk memindahkan semua orang lagi dalam ruang yang kacau seperti ini terlalu besar. Jika kami mengaktifkannya sekarang, kami mungkin akan kehilangan setidaknya sepertiga dari pasukan kami yang tersisa, seseorang memperingatkan Flavio. Asteris memotong. Asteris. Pada saat berikutnya, orang yang mencoba memperingatkan Flavio dipenggal kepalanya. Kekuatan spasial menyelimuti tubuh orang itu, dan tubuhnya ditelan oleh kain luar angkasa. Bahkan jiwanya pun tidak luput. Adakah orang lain yang bersedia mempertanyakan keputusanku? Tidak, Tuan. Jawab seluruh ruangan. Mereka pun langsung bekerja dan menyampaikan perintah kepada para spaceship di area tersebut. Tentu saja, para kapten spaceship terkejut menerima perintah tersebut, tetapi tidak ada yang mengeluh. Semua spaceship mengaktifkan spatial rune di dalam diri para ahli garisan pada saat-saat berikutnya. Di medan perang, kekuatan spasial meliputi semua ahli yang tersisa dari garisan, sama seperti terakhir kali. Mereka masih bisa menggunakannya. Jundonis adalah orang pertama yang menyadari bahwa pasukan mulai berteleportasi lagi. Namun, Kavan dan yang lainnya segera menyadari bahwa situasinya tidak seperti terakhir kali. Ada yang salah. Rune di dalam tubuh mereka tidak seperti sebelumnya. Kekuatan spasial yang dihasilkan oleh pesawat luar angkasa juga tampak tidak teratur. Jika mereka memindahkan pasukan dengan cara seperti itu. Asteris ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Di mana-mana di lokasi yang diteleportasi, banyak mayat mulai meledak saat spatial rift kecil menyedot mayat-mayat itu. Itu terjadi sekali setiap 3 ahli, kurang lebih, menunjukkan bahwa banyak yang mati tanpa henti. Kembali ke pihak Solgem, seseorang tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Mereka gila, namun, Solgem menggelengkan kepalanya. Tidak, itu keputusan yang tepat. Aku pun akan melakukan hal yang sama. Ia menegaskan, lihatlah keuntungan kita yang tiba-tiba. Moral kita melambung tinggi sementara barisan musuh berada dalam kekacauan total. Jika mereka mundur secara normal, mereka akan kehilangan setidaknya setengah dari pasukan mereka begitu mereka memunggungi kita. Dengan cara itu, mereka sebenarnya menyelamatkan lebih banyak pasukan mereka daripada yang akan mereka lakukan dengan metode normal. Indra surgawi Solgem dengan cepat mencapai Kavan, Gragatu, dan para semi-celestial lainnya. Para semi-celestial pasti akan mencoba pergi juga. Aku tidak peduli bagaimana kalian melakukannya. Pastikan kalian meninggalkan setidaknya satu dari mereka di belakang. Jika memungkinkan, cobalah untuk mengalahkan raksasa api itu. Semua semi-celestial mengangguk. Itu adalah kesempatan besar lainnya yang tidak boleh mereka lewatkan. Sekitar 1 jam kemudian, informasi lain muncul di layar pesawat ruang angkasa utama di luar alam semesta. Api jiwa Osalf telah padam. Bab 2796. Semua orang di ruangan itu bersiap untuk berteleportasi, berharap Flavio akan menghancurkan jembatan itu sekali lagi. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, Flavio terdiam. Keluarkan kapal-kapal dari semesta. Tinggalkan semua medan. Aku ingin semua kapal yang tersisa keluar dari sana. Flavio menyipitkan matanya. Setelah kekalahan telak ini, dia merasa segalanya terlalu aneh. Cara semesta ini mampu menyebabkan begitu banyak kerusakan pada mereka, meskipun secara teknologi sangat belum berkembang, memberinya banyak hal untuk dipikirkan. Dimengerti. Para ahli di ruangan itu segera mulai bekerja sambil menghela napas lega. Ini, tiba-tiba seseorang berbicara dengan nada terkejut. Flavio menatap pria itu. Ada apa? Kapal-kapal dan semi-celestial yang kami kirim untuk menghadapi makhluk raksasa yang mendukung alam dewa, aku tidak bisa menghubungi mereka lagi.
Pria itu menjelaskan. Apa? Semua orang terkejut. Dari laporan sebelumnya, Hyeoumu sendirian melawan 4 semi-celestial yang dipimpin oleh Horan, seorang iblis dari garisan. Realm of Gods harus mengerahkan pasukan semi-celestial untuk menghadapi pasukan mereka, dan meskipun mereka menawarkan bantuan kepada Hyeoumu, Hyeoumu bersikeras bahwa dia tidak membutuhkannya. Dengan cara tertentu, pertempuran di pilar fondasi berjalan dengan baik karena Realm of Gods memiliki lebih banyak pasukan semi-celestial. Orang-orang di sana menatap Flavio, menunggu tanggapannya. Jika Flavio mengerahkan segenap tenaga, ia akan mampu memasukkan indera surgawinya ke dalam alam semesta lisan dan memeriksa situasi para ahli tersebut. Mungkin ia bahkan dapat membantu mereka dengan melakukan serangan lain seperti yang ia lakukan di pusaran anggur. Flavio berpikir untuk menggunakan kekuatannya untuk menyerang Hyeoumu. Lagi pula, Hyeoumu begitu besar sehingga ia menopang seluruh alam dewa di punggungnya. Tidak mungkin ia bisa menghindari serangan Flavio. Namun, Flavio segera melupakan ide itu begitu muncul di benaknya. Jika ia bisa memasuki alam semesta, ia pasti akan melakukannya. Sayangnya, kekuatannya akan sangat terbatas karena ia hanya bisa menyerang dari luar. Sederhananya, Flavio tidak akan pernah bisa memberikan kekuatan yang cukup untuk membunuh sesuatu sebesar Hyeoumu. Ia bahkan tidak akan bisa menyebabkan kerusakan serius sejak awal. Hyeoumu terlalu besar. Namun, dia perlu memeriksa apa yang salah dengan Horan dan yang lainnya yang sedang melawan kura-kura besar. Dia segera bangkit dan menghunus pedangnya, bersiap untuk bertindak. Namun, tepat saat dia hendak menyebarkan Divine Sense-nya, 4 pesan muncul di layar utama. Api jiwa Hora telah padam. Api jiwa Cabisrei telah padam. Api jiwa Sonwertal telah padam. Api jiwa Paloma telah padam. 4 semi-celestial. Mereka semua bertarung melawan Hyeoumu. Dan mereka semua mati di saat yang sama. Tidak mungkin. Mulut Flavio terbuka lebar. Bagaimana bisa 4 semi-celestial mati seperti ini? Selain pesan-pesan mengenai semi-celestial, banyak lagi pesan dari para ahli alam dewa dan alam ruang waktu yang tewas di tempat Hyeoumu bertarung. Hanya saja pesan-pesan mereka tidak sepenting itu. Dari kelihatannya, ke-15 kapal yang telah dikirim ke sana telah musnah sepenuhnya. Kembali ke dalam alam semesta lisan, pasukan di pilar fondasi menyerang kapal-kapal di kejauhan. Semakin banyak yang mereka hancurkan, semakin kecil masalahnya nanti. Namun, kapal-kapal itu memang kuat. Lebih dari 40 gerbang spasial raksasa muncul segera setelah pasukan diteleportasi kembali ke dalamnya. Perpindahan spasial yang mereka sebabkan begitu besar sehingga mendekati mereka saat mereka hendak pergi menjadi sangat berbahaya. Pada akhirnya, hanya alam dewa dan semi surgawi yang mampu mendekati kapal-kapal itu untuk menyerang mereka secara langsung. Itu berakhir dengan mereka berhasil menjatuhkan 2 kapal lainnya. Sayangnya, pasukan garisan tahu lebih baik daripada meninggalkan sumber daya utama kapal-kapal itu. Semi surgawi mereka mengambil fragmen fondasi alam semesta asing yang dimiliki kedua kapal saat mereka mundur. Adapun kapal luar angkasa lainnya, mereka melintasi gerbang spasial, menghilang dari alam semesta lisan sepenuhnya. Haruskah kita mengikutinya? Tanya Jundonis sambil memperhatikan gerbang ruang yang masih tertutup. Tidak, Kavan langsung membantah. Mereka mungkin akan keluar dari alam semesta kita. Dan di luar sana, kita punya ahli alam surgawi itu. Kita tinggal menyerahkan kepala kita di piring perak kepadanya. Semua orang mengangguk dan menyaksikan gerbang ruang raksasa itu menutup satu demi satu. Sol Gem muncul di dekat semi-celestial. Kita tidak bisa membuang waktu. Aku masih khawatir tentang Hyeoumu, yang ditinggal sendirian. Kita harus kembali untuk memberinya dukungan. Situasinya pasti yang paling mengerikan. Kita akan pergi, kata Gragatu. Sol Gem, bawa semua Formation Master dan sapu bersih medan perang. Ada banyak sekali armor sistem seperti yang dibuat Ryan untuk kita atau yang digunakan Fruve. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Selain itu, meskipun spaceship mereka hancur, seharusnya masih ada banyak hal baik di dalamnya. Kau adalah orang yang paling cocok untuk mengumpulkan dan mendistribusikan semuanya. Kilindou setuju dengan Gragatu. Itu pilihan terbaik. Mari kita simpan satu semi-celestial dari dunia bawah, surga, dan alam dewa untuk mengawasi pembagiannya juga. Semua orang setuju. Tidak ada yang mengeluh. Sesaat kemudian, Gragatu pergi bersama para semi-celestial lainnya sementara Sol Gem tetap tinggal.
Matanya berbinar, sudah tahu apa yang diharapkan untuk ditemukan di spaceship yang hancur. Inti energi asal surgawi, seharusnya ada banyak sekali. Ini pasti akan menjadi dorongan besar bagi alam semesta kita. Kavan juga tetap tinggal karena bisa dikatakan dialah satu-satunya wakil dari separuh alam semesta lainnya. Para Fruve tidak memperlihatkan kepala mereka sampai akhir. Nayail, Sofriksa, dan Kilindou juga ada di sana. Benar, mungkinkah? Solgem mengerti apa yang mereka maksud. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi itu jelas tidak baik. Suruh pasukan kita mengawasi pilar fondasi dengan ketat. Mereka tidak akan bisa menyentuh sumber asal kekacauan tanpa datang ke sini. Baiklah, perintah segera disampaikan, dan puluhan ribu pakar tingkat tinggi dikirim. Asteris suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang. Tepat di luar alam dewa, beberapa gerbang ruang tiba-tiba muncul. Dari dalam, Gragatu dan yang lainnya keluar tepat pada waktunya untuk melihat mulut besar Hyeoumu menutup. Di dalamnya, 15 pesawat ruang angkasa terlihat sedang dikunyah seperti makanan, meskipun sangat kecil di mulutnya, untuk dinikmati Hyeoumu. Bleh, rasanya tidak enak. Bab 2797. Kelompok Gragatu menatap kepala Hyeoumu dengan indera surgawi mereka dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Ada luka di mana-mana. Namun, sebagian besar luka berhenti di tulangnya, tidak ada yang benar-benar menembus tengkoraknya. Itu hanya terlihat buruk, tetapi tidak ada yang fatal dari kelihatannya. Hyeoumu, sepertinya kau tidak butuh banyak bantuan. Hyeoumu menyipitkan matanya. Sudah kubilang jangan ganggu aku. Aku sudah mengirim keempat garisan semi-celestial berat itu ke kehidupan selanjutnya, jadi kau tidak perlu tinggal. Tinggalkan aku sendiri. Apakah kau butuh bantuan untuk menyembuhkan lukamu? Suara Gragatu bergetar karena rasa hormat, tetapi hatinya dicekam rasa takut. 4 semi-celestial, dikalahkan oleh kekuatan Hyeoumu sendiri. Kelompok mereka, meskipun memiliki keunggulan jumlah dan kartu truf, hanya berhasil menaklukkan 2. Tetapi Hyeoumu, dia telah membunuh 4 orang sendirian dan sekarang melahap pasukan garisan yang tersisa, yang berani menyerangnya, seolah-olah mereka hanyalah makanan ringan. Hyeoumu bertanya. Menurutmu, apakah ada orang yang bisa menyembuhkan tubuh sebesar tubuhku? Kalaupun ada, menurutmu butuh waktu berapa lama? Jangan buang-buang waktuku atau waktumu. Kau punya hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada menggangguku di sini. Aku bisa menyembuhkan diriku sendiri dalam beberapa tahun. Saat itulah Hyeoumu berpikir sesuatu. Ngomong-ngomong, kenapa kalian ada di sini? Bukankah kalian semua seharusnya berada di pilar pondasi? Gragatu mengangguk. Ya, tapi kami memenangkan pertempuran. Kami tidak sebaik Anda, Senior Hyeoumu. Kami hanya berhasil membunuh 2 semi-celestial. Meskipun demikian, selama bulan-bulan terakhir pertempuran ini, kami berhasil memberikan pukulan hebat kepada mereka. Pasukan yang datang untuk menyerang pilar fondasi seharusnya kehilangan setidaknya setengah dari pasukan mereka. Selain 2 semi-celestial, kami berhasil membunuh banyak ahli alam dewa dan ruang waktu daripada yang mereka lakukan kepada kami. Dalam situasi sebenarnya, mereka jelas tidak memiliki kekuatan untuk datang lagi melawan kami. Gragatu kemudian memberikan penjelasan yang jauh lebih rinci tentang seluruh kejadian setelah. Melanjutkan, Hyeoumu mendengarkan dan sedikit terkejut. Berat gem itu selalu menarik. Sekarang aku mengerti mengapa pasukan garisan yang menyerang alam dewa di punggungku juga mundur. Mereka pasti menerima berita tentang kekalahan armada utama dan tidak membuang waktu sebelum melarikan diri. Meskipun demikian, dia tetap tidak menyukai perusahaan itu. Baiklah, aku mengerti situasinya. Kau boleh pergi sekarang. Aku ragu garisan akan mengirim seseorang untuk berurusan denganku lagi dalam waktu dekat. Jika mereka datang untuk menyerang, kemungkinan besar mereka akan mengabaikan alam dewa karena aku. Ambil kesempatan ini dan persiapkan diri dengan baik. Mereka tidak akan menyerah semudah itu. Gragatu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Senior Hyeoumu, bukankah kapal-kapal yang baru saja kau makan itu memiliki fragmen fondasi dari alam semesta lain? Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Hyeoumu tampak tidak peduli. Tidak perlu khawatir. Aku akan menggunakan energi mereka untuk membantu diriku pulih. Sekarang, aku tidak akan mengatakannya lagi, pergi saja. Baik, Senior Hyeoumu.
Gragatu dan yang lainnya segera menerima perintah itu dan pergi beberapa detik kemudian. Sepertinya mereka bisa bertahan sendiri, Master. Aku berhasil menepati janjiku lagi. Hyeoumu berpikir dalam hati lalu terdiam, fokus menyembuhkan lukanya. Alam dewa bukan satu-satunya tempat di mana pasukan garisan pergi dengan tergesa-gesa. Surga dan dunia bawah juga melihat armada yang menyerang mereka melarikan diri saat mendengar berita itu. Mereka sudah tidak dapat memperoleh keuntungan apapun karena relik dunia bawah dan giroskop, keduanya menggunakan fragmen yayasan alam semesta untuk meningkatkan kekuatan. Jika ada, peningkatan kekuatan yang mereka berikan menutupi kekurangan armor yang tidak dimiliki kedua alam dan bahkan melampaui keefektifannya. Pada akhirnya, para semi-celestial kembali ke alam tinggi mereka sendiri sementara beberapa kembali ke pilar-pilar fondasi. Ada banyak hal yang harus dilakukan, dan waktu terbatas. Di luar semesta, semua kapal yang selamat bergabung kembali dengan kapal utama Flavio. Awalnya, ada hampir 100 kapal luar angkasa. Namun, kecuali armada di alam dewa di punggung Hyeoumu, semua medan perang lainnya mengalami kerugian. Saat ini, jumlah mereka turun menjadi hanya 72. Namun, itu bukanlah pukulan terbesar yang mereka terima. Apa katamu? Flavio bertanya kepada salah satu bawahannya dengan ekspresi muram. Menurut hitungan kami telah kehilangan hampir setengah dari semua ahli kami dalam pertempuran ini, Tuan. Di atas segalanya, pertempuran di pilar fondasi adalah yang terburuk. Monster yang mereka lepaskan membunuh hampir semua ahli alam keilahian dan alam ruang waktu kami yang menjaga bagian belakang. Kekuatan kami secara keseluruhan sekarang, tidak termasuk semi-celestial, bahkan tidak tersisa setengahnya lagi, pria itu menjelaskan dengan ketakutan. Tiba-tiba pintu menuju jembatan terbuka dan para semi-celestial yang berhasil melarikan diri semuanya memasuki area tersebut. Flavio mengalihkan pandangannya dari pria itu dan menatap para semi-celestial. Sungguh memalukan. Aku tidak pernah menderita kekalahan sebesar ini sejak aku menjadi ahli alam celestial. Kupikir pertempuran pilar fondasi sudah buruk. Tapi lihatlah. Kudengar kita juga mengalami kerugian yang cukup besar di surga dan dunia bawah. Satu-satunya yang tampaknya memiliki keuntungan adalah mereka yang dikirim ke alam dewa, dan bahkan mereka tidak mencapai apapun yang berguna. Apa pendapat kalian semua? Tuan, seorang semi-celestial bernama Dingan melangkah maju dengan cepat. Dia adalah seorang semi-celestial yang dikirim ke dunia bawah. Mereka memiliki semacam harta karun aneh yang meningkatkan kekuatan semua iblis sekutu di medan perang. Harta karun itu sangat kuat. Percaya atau tidak, harta karun itu memungkinkan para iblis di sana untuk menang meskipun mereka tidak memiliki armor sirkuit seperti kita. Hal yang sama juga terjadi di sini, kata Yatabu, seorang semi-celestial lainnya, yang dikirim ke surga. Mereka memiliki harta karun yang memiliki efek yang sama pada semua malaikat sekutu. Kami hanya berhasil mempertahankan jalan buntu karena kami memiliki pesawat luar angkasa di belakang untuk mendukung. Jika tidak, kami benar-benar akan kehilangan banyak pasukan. Harta karun. Flavio menyipitkan matanya. Kekuatan yang dapat diberikan oleh harta karun itu sulit dipercaya. Namun, ia dapat memverifikasi klaim mereka dengan mudah, jadi ia tahu mereka tidak berbohong. Harta karun yang mampu meningkatkan kekuatan jenis ras tertentu dalam jarak dan skala yang begitu jauh, aku pernah mendengar tentang hal seperti itu sebelumnya. Bab 2798. Flavio mencari-cari di ingatannya tentang harta karun tersebut. Sudah lama sejak dia mendengarnya, jadi butuh waktu baginya untuk menemukannya. Benar, harta karun itu, namun, dia segera menghentikan kata-katanya, membuat semua orang di sekitarnya bingung. Apakah Anda tahu sesuatu, Tuan? Tanya Yanabu. Apapun yang dapat membantu mereka selama serangan akan sangat berguna saat ini. Namun, Flavio terdiam, tidak menjawab pertanyaan itu. Semua orang menunggu beberapa saat hingga Flavio akhirnya membuka mulutnya. Bagaimanapun, kita tidak punya kekuatan untuk melancarkan serangan lagi. Kirim beberapa orang ke dalam untuk menyelidiki. Aku ingin tahu apakah mereka masih punya monster yang mereka gunakan dalam pertempuran pilar fondasi. Melihat kebingungan di wajah semua orang, Flavio juga menambahkan. Untuk harta karun itu, jadikan itu fokus penyelidikan. Cobalah cari tahu bagaimana mereka memperoleh kedua benda itu. Aku ingin memastikan sesuatu, jadi aku tidak akan berbicara lebih dari ini untuk saat ini. Baik, Tuan. Semua orang segera mulai bekerja.
Pada hari yang sama, beberapa kapal kecil terpisah dari armada, memasuki alam semesta lisan lagi. Di alam Leviathan, sistem komunikasi sudah berfungsi untuk semua orang di dalamnya. Berkat itu, Ryan, Romario, dan yang lainnya dapat menerima berita. Hebat, kita berhasil mempertahankan gelombang pertama. Ryan tak kuasa menahan rasa gembiranya. Dengan apa yang dikatakan Kavan, pasukan garisan seharusnya telah kehilangan hampir setengah dari pasukan mereka dalam beberapa bulan pertempuran ini. Gila, Hyeoumu berhasil menyingkirkan 4 semi-celestial sendirian. Romario tersenyum pahit. Aku selalu tahu bahwa kura-kura besar itu bukan lelucon, tetapi mampu membunuh 4 semi-celestial. Itu membuatku bertanya-tanya apakah dia sebenarnya bukan ahli alam surgawi. Saya tidak akan mengatakan dia adalah ahli alam surgawi, Rowan, yang baru saja kembali, berbicara di samping saat dia membaca berita. Dari apa yang kita lihat di Grape Vortex, serangan ahli alam surgawi datang dari luar, dan masih memiliki kekuatan untuk membunuh seorang semi-celestial di dalam alam semesta kita. Solgem menjelaskan bahwa orang itu harus memaksakan serangannya melalui semua perlawanan alam semesta kita, dan itu masih sekuat itu. Saya hanya bisa membayangkan bahwa semi-celestial hanyalah semut di matanya. Hyeoumu membunuh 4 semi-celestial, tetapi laporan mengatakan dia mendapat beberapa luka yang akan memakan waktu beberapa tahun untuk sembuh. Ryan mengangguk. Semi-celestial adalah ahli alam dewa yang gagal memasuki alam celestial saat waktunya tiba. Mereka hampir tidak menyentuh esensi hukum. Kurasa kita bisa mengatakan bahwa Hyeoumu adalah makhluk yang jauh lebih dekat dengan alam celestial daripada semi-celestial lainnya. Itu akan jauh lebih masuk akal. Rowan menyingkirkan lencana komunikasinya dan menatap keduanya. Baiklah, kita memperoleh sedikit waktu tambahan. Aku ragu orang bernama Flavio itu akan mengirim serangan lagi sebelum dia bisa mendapatkan bala bantuan dari garisan lagi. Kalian harus menyelesaikan formasi pertukaran ini sebelum itu. Seharusnya sudah siap untuk beberapa pengujian dalam beberapa bulan paling lama. Namun, ini baru fragmen ke-10 kami. Kami masih membutuhkan 4 lainnya, kata Ryan. Turen tiba pada saat itu sebelum berbicara. Karena tubuh asliku dikirim untuk bertarung di pilar fondasi, ia melewati jalur temporal di alam dewa, jadi kami terhubung lagi dan aku mendapatkan semua ingatanku tentang waktuku di sana. Fragmen yang kugunakan untuk tawar-menawar dengan Black Locust dan yang lainnya mungkin masih bisa diperoleh. Masalahnya adalah 2 lainnya. Ryan, Rowan, dan Romario menatapnya, menunggu Turen melanjutkan bicaranya. Seperti yang kalian tahu, relik dunia bawah memiliki fragmen. Tidak hanya itu, surga memiliki harta karun serupa yang mampu meningkatkan kekuatan para malaikat. Dan coba tebak, harta karun itu juga didukung oleh fragmen. Sekarang setelah kita berada dalam situasi seperti ini, aku tidak tahu bagaimana kita bisa meyakinkan para malaikat atau iblis bahwa kita membutuhkan fragmen di dalam harta karun mereka. Semua orang terdiam. Hal-hal yang membantu melindungi dunia bawah dan surga adalah fragmen yang mereka butuhkan untuk memperbaiki pilar fondasi. Apalagi meminta mereka untuk menyerahkan fragmen tersebut. Jika mereka berada di posisi mereka, si kembar pasti tidak akan memberikan fragmen tersebut. Aku tidak tahu mengapa kalian semua begitu khawatir tentang hal itu. Tiba-tiba, Kentucky mendarat di dekat mereka. Fragmen Yayasan Semesta adalah apa yang mereka butuhkan untuk memberi daya pada harta karun, bukan? Nah, itu mudah dipecahkan. Apakah kalian lupa, masing-masing pesawat luar angkasa yang sangat besar itu diberi daya oleh sebuah fragmen. Tidak bisakah kita memperoleh 2 dari fragmen itu dan menukarnya dengan para malaikat dan iblis? Semua orang memandang Kentucky seakan-akan mereka sedang melihat makhluk tak dikenal. Itu tidak mungkin benar-benar Kentucky, kan? Tanya Rowan sambil menyipitkan matanya. Sulit dipercaya, tetapi dia telah memberikan beberapa ide bagus dalam beberapa tahun terakhir, komentar Ryan. Mungkin jiwanya telah tertukar dengan orang lain. Suster Orb, dapatkah Anda memeriksa apakah ini benar-benar Kentucky? Harusnya dia, bukan. Hubungan antara kamu dan dia melalui sistem permata jiwa terjadi, tentu saja, melalui jiwa. Jika ada jiwa lain di dalam dirinya, hubungan itu akan terputus. Ryan, Rowan, Sister Orb, mereka terus berdiskusi di depan Kentucky tentang apakah ada yang salah dengannya atau tidak. Persetan dengan kalian semua. Kenapa? Setiap kali aku punya ide bagus, kalian memperlakukanku seperti itu.
Kentaki mengeluh. Sejarah, Ryan, Rowan, dan Sister Orb menjawab bersamaan. Persetan dengan sejarah. Umpat Kentaki. Hahaha. Ryan tertawa menanggapi. Bagaimanapun, itu benar-benar ide yang luar biasa, Kentaki. Ya, kita bisa menggunakan fragmen asing itu untuk memperkuat harta karun. Satu-satunya masalah adalah bagaimana kita akan memperoleh satu, sebenarnya dua dari fragmen itu. Luan, yang telah mendengar semuanya dari samping, tiba-tiba mengangkat tangannya. Paman Ryan, ayah, informasi itu mengatakan bahwa Hyeomu memakan 15 kapal itu, bukan? Senior Kavan menyebutkan bahwa Hyeomu akan menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Apakah mungkin untuk meyakinkannya untuk memberikan dua dari kapal itu kepada kita? Semua orang memandang Luan. Ini benar-benar patut dicoba.